Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekolah bisnis, kembali lagi pada video Suka Belajar pada mata kuliah Fundamental Keuangan dan Investasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penganggaran modal atau capital budgeting. Topik ini sangat penting karena merupakan dasar dalam pengambilan keputusan keuangan di sebuah perusahaan atau bisnis, khususnya terkait investasi jangka panjang. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar dari penganggaran modal, proses pengambilan keputusan investasi, serta berbagai alat analisis keuangan yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai investasi jangka panjang, khususnya yang melibatkan pengeluaran dana besar dan jangka waktu pengembalian dana lebih dari 1 tahun. Nah, proses dari capital budgeting ini dapat membantu perusahaan untuk memilih proyek investasi yang paling menguntungkan dan menghasilkan penggunaan modal yang efisien. Jadi pada dasarnya, bisnis itu harus mencari profit, namun seringkali pebisnis itu melupakan bahwa nilai-nilai yang akan didapatkan di masa depan itu tidak sama dengan nilai di masa sini. Makanya kita akan mengambil lagi teori dari materi sebelumnya ya, seperti future value, present value. Dan jangan lupa untuk mengingatnya kembali ya. Nah, investasi ini dikatakan bernilai jika menciptakan lebih besar dari pengeluarannya atau biaya yang dikeluarkan. Gitu. Nah, ini adalah metode-metode untuk kalian gunakan dalam tahap capital budgeting ya. Yang pertama kita harus memperkirakan arus kas dari semua asumsi yang kalian buat. Ya, kalian memproyeksikan arus kas masuk dan keluar. Ya, yang keluar ini adalah modal dan operasional. Yang masuk ini adalah income-nya, penerimaannya. Yang kedua, kalian harus menilai risikonya, mengevaluasi ketidakpastian seputar arus kas yang diproyeksikan. Maka dari itu kita harus menentukan tingkat pengembalian. Nah, nanti ini hanya hal asumsi saja. Ya, kalian menentukan suatu bisnis, gitu ya. Tiga, menentukan biaya modal, capital budget, atau working capital, gitu ya. Nah, bukan tingkat pengembalian atau tingkat diskonto. Balik lagi ke sini, seringkali didasarkan sebagai biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, gitu ya. Nah, yang keempat, kita harus menghitung NPV-nya menggunakan teknik seperti NPV, internal return, gitu ya. Dan nanti ada tambahan payback period. Nah, lalu kalian putuskan apakah proyek ini sesuai dengan tingkat pengembalian, sesuai dengan hitungan NPV atau internal return, maka kalian harus menerima atau tolak proyek yang kalian buat. Terdapat 3 kriteria analisis dalam capital budgeting ini. Nah, yang pertama adalah periode pengembalian modal. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Intinya, ini sebagai break even. Ya. Dalam berapa waktu lamanya, modal awal dengan biaya operasional tahunan itu bisa kalian tutupi. Gitu. Yang kedua adalah net present value. Berapa nilai yang dihasilkan dari investasi saat ini. Jadi, saat kalian menerima cash flow setiap tahunnya, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ke-N, kalian harus memperhitungkan present value yang kalian bisa dapatkan, nilai yang kalian dapatkan di masa depan ke masa kini, gitu ya. Simple. Yang ketiga adalah internal rate of return. Itu tingkat pengembalian intrinsik dari project. Simpelnya, setelah kalian mengeluarkan biaya modal dengan biaya operasional tahunnya, berapa
tingkat pengembalian intrinsik, pengembalian dari semua dana yang telah kalian akan spend gitu ya. Nah, agar lebih seru, kita akan menggunakan salah satu studi kasus untuk menghitung penilaian investasi kita. Haruskah kita mulai berternak ayam untuk memproduksi telur, gitu ya? Kita telah ketahui bahwa harga telur di Amerika Serikat gitu ya, ini cenderung naik. Dari tahun 2024 aja nilainya kurang lebih $2, sekarang naik ke $5. Nah, kita akan menilai sebagai diaspora gitu ya, apakah untuk peternak ayam ini worth it. Nah, kita akan hitung pada sesi selanjutnya ya. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan estimasi atau asumsi yang akan kita buat. Nah, ini kalian nggak usah hafal, ini hanya imajinasi kita saja. Ya. Jadi, yang harus kita ketahui bahwa ada pengeluaran awal, itu pada tahun ke-0. Nah, diasumsikan dan dianggarkan terdapat kandang ayam sebesar segini, 200 ayam telur, ya, dan biaya pakan pada awal dengan modal awal sebesar $11.000, ya, karena kita berternak di Amerika, ya. Nah, penjualan telur, setiap ayam bertelur sekitar 300 butir, hasilkan segini, ya, lalu dijual 0,15 karena harusnya 0, berapa, 0,1 mungkin kita ambil untung dari situ ya. Asumsi akan menghasilkan profit gross besar 9.000. Nah, belum biaya operasional per tahunnya. Ini jika dihasilkan penyusutan dan total biaya operasional segala macam, ya. Ini ada asumsi lanjutan ya. Kita dapat pendapatan total 9.000, biaya operasional segini, dengan penyusutan, ya, jangan lupa penyusutannya. Nah, ada earning before interest and tax, gitu ya. Segini, pajaknya segini, karena ada di Amerika mungkin ya. Laba dihasilkan segini dengan tambahan kembali penyusutan, gitu ya. Nah, tambahan kembali penyusutan ini sering kita sebut sebagai setelah kita melakukan bisnis, ya, dan kita mau close dalam waktu 5 tahun ini gitu ya. Semua aset ya itu kita jual, ya, hasilkan cash tambahan seperti itu. Kita masuk dalam perhitungan investasi pertama, yaitu adalah periode pengembalian atau payback period. Nah, periode pengembalian adalah lamanya waktu yang diperlukan agar akumulasi arus kas investasi yang tidak terdiskon sama atau melebihi biaya awalnya. Nah, dengan kata lain, akan memberitahu kita berapa tahun yang dibutuhkan sebelum proyek akan mencapai titik impas atau break even. Dalam arus kas tentunya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini tidak akan memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Ya, nanti akan dihitung pada NPV ya. Nah, kenapa payback period ini penting? Yang pertama, akan membantu manajer memahami seberapa cepat investasi mereka dapat kembali. Yang kedua, berguna untuk menilai proyek yang membutuhkan likuiditas yang tinggi atau pengembalian modal yang cepat. Misalkan, oh ini seasonal aja untuk bikin peternakan ayam karena hanya dalam waktu sekitar 5 tahun gitu ya. Nah, itu likuiditasnya itu harus dihitung. Apakah dengan nanti semua aset dan penyusutan itu dijual, apakah bisa liquid gitu kan. Nah, yang ketiga adalah ini adalah perhitungan yang sederhana dan mudah untuk dikomunikasikan oleh stakeholder tentu saja. Nah, kita akan hitung dengan menggunakan proyek peternakan ayam kita. Nah, pada tahun ke-0
ya adalah investasi pertama kita. Ya, kita mengeluarkan dana sebesar $11.000 ya, dengan segala modalnya atau asetnya, kandang, ayam, peralatan, sama modal kerja gitu ya. Nah, lalu setelah kita menghitung asumsinya dengan perpajakan, pengusutan, segala macam, kita akan mendapatkan, kita asumsikan bahwa eh, pada tahun pertama hingga tahun keempat ini menghasilkan cash flow sebesar 2.880. Oke. Kalau kalian lupa, silahkan seek back gitu ya ke asumsi kita yang akan kita pakai. Nah, pada tahun kelima ya, jadi naik gitu ya, jadi 5.200 karena memperhitungkan nilai akhir dari aset kita, dari aset semua kandang, ayam yang sudah tidak produktif gitu ya, lalu pemulihan modal kerjanya dihasilkanlah sebesar 5.280. Nah, lalu kita masukkan ke tabel ini ya. Tabel ini kita masukkan, didapatkan cash flow di sel ini dan kumulatifnya. Nah, jadi saat kita masukkan modal awal itu minus sebesar 11.000, kita langsung masukkan ke kumulatifnya sebesar 11.000. Di tahun pertama masuk cash flow yang pertama 2.880. Jadi konstan setiap tahunnya, asumsikan konstan. Nah, kumulatif ini akan mengurangi kas yang sudah ada di tahun sebelumnya gitu ya. 11.000 tambah 2.880 sekitar 8.120 dan sampai 5.000 segini gitu ya. Setelah kita mencatat tentang cash flow tiap tahunnya dan kumulatif cash flow-nya, kita akan menemukan pada tahun ketiga kita sudah memulihkan sekitar 8.640 gitu ya. Dan tapi masih membutuhkan sekitar $2.360 untuk capai impas. Nah, pada tahun 4 kita sudah memulihkan tambahan 2.880 lagi ya, tapi itu lebih cukup untuk menutupi sisa dari tahun ketiga ini. Berarti periodnya itu posisinya ada di tahun ketiga hingga tahun keempat. Nah, kita akan menghitung precise di tahun keberapa antara tahun ketiga dan tahun keempat ini. Bisa dari 3 kurang dari 4. Maka dari itu kita menggunakan perhitungan tahun pecahan, yaitu biaya yang diperlukan pada tahun keempat gitu ya, di sisanya dari tahun ketiga ini bentukan 2.360, lalu dibagi dengan cash flow yang didapatkan pada tahun keempat, yaitu 2.880 ya. 2.880. Nah, dihasilkan kurang lebih 0,819. Nah, 0,819 gitu ya dikali 12 sama 0,819. Nah, kurang lebih akan mencapai titik impas pada tahun 3 dan 9 bulan, 9,8 bulan gitu ya. Nah, kalau harinya berarti 0,8 kali dengan 30. Jadi bisa lagi 9 bulan mana kamus dan 24 hari. Nah, kita langsung cantumkan saja di sini periode pengembaliannya itu adalah 3 tahun 0,819 tahun atau kita buatkan ke 3,82 tahun seperti itu. Nah, ini 3,82 ini tahun ini
ketika cash flow itu ditambahkan, ya, tapi belum termasuk, tapi tidak bisa, bukan bagian dari future value dan present value ya. Nah, ini tidak akan mempertimbangkan future value dan present value seperti itu. Nah, hasil dari payback period ini menunjukkan bahwa investasi dapat kembali seluruhnya dalam waktu 3 tahun dan 10 bulan. Nah, jadi setelah titik tahun ini, semua arus kas tambahan itu merupakan suatu keuntungan. Nah, sebelum mempertimbangkan time value of money, tentu saja. Nah, kelebihan dan kekurangan dari payback period ini yang pertama adalah tentu saja mudah dihitung dan dipahami. Kedua, menunjukkan likuiditas dan risiko dengan memperlihatkan seberapa cepat investasi itu akan kembali. Ya. Jadi dalam waktu 3 tahun, 10 bulan itu cukup relatif cepat ya. Yang keempat, berguna untuk proyek yang mengutamakan pengembalian cepat, bahkan lingkungan dengan risiko yang tinggi, atau pada posisi ekonomi politik yang berguncang-guncang. Gitu. Nah, kekurangannya, ini akan mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money, karena tentu saja ini tidak akan mendiskonkan arus kas di masa depan. Jadi 2.880 itu adalah nilai yang tidak terdiskonkan karena akibat dari inflasi dan segala macam. Tentu saja ini akan mengabaikan arus kas yang terjadi setelah payback period, karena pada tahun keempat dan tahun kelima itu tidak akan dihitung. Nah, payback period ini juga secara tidak langsung menunjukkan apakah suatu proyek itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang net present value, yaitu hitungan untuk mengukur nilai yang diciptakan oleh suatu investasi. Nah, hal ini akan dinyatakan pada nilai saat ini atau harus diinvestasikan, yaitu present value. Nah, net present value itu merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk di masa depan dan nilai sekarang dari arus kas keluar, ya, atau investasi awal. Nah, NPV ini akan menjawab pertanyaan investor atau pemilik modal ataupun manajer, yaitu seberapa besar nilai yang ditambahkan proyek ini bagi perusahaan. Nah, kondisi investasi dengan aturan NPV ini, jika NPV itu lebih dari 0, maka proyek akan menambahkan nilai. Nah, kita akan menerima proyek tersebut. Karena kenapa enggak? Akan menghasilkan profit. Gitu. Namun jika NPV itu kurang dari 0, nah, proyek akan mengurangi nilainya. Ya, investasikan yang di awal. Nah, kita akan decide untuk tidak menjalankan proyek tersebut. Nah, jika NPV itu sama 0, proyek akan menghasilkan tingkat pengembalian sesuai dengan yang disyaratkan. Tapi ya, apa gunanya kalau tidak untung gitu kan. Walaupun sudah memperhatikan tingkat diskonto yang kita inginkan gitu. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung nilai NPV untuk proyek kita ya, peternakan ayam kita. Yang kita masukkan adalah asumsi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu pada investasi ke pertama modal 11.000 dan menaruhkan cash flow yang konstan sebesar 2.880 dengan sisa di akhir ditambahkan sisa ayam akhir dan semua aset dan operasional juga. Jadi 5.280 umur segini dengan tingkat diskonto 10%. Nah, rumusnya seperti familiar ya. Ini rumus PV. Mirip dengan rumus PV. Itu CF cash flow pada tahun ke T dibagi dengan 1 plus R, ini tingkat diskonto, dipangkatkan dengan T tahunnya. Nah, ini akan bertambah terus sampai tahun kelima di sini, ya, dengan rumus yang sama. Lalu dikurangi dengan pengeluaran awal, yaitu 11.000. Nah, langsung kita eksekusi. Nah,
Dari cash flow yang telah kita buat, kita taruh sini, ya. Nah, dengan PV faktor kita perhitungkan hingga tahun kelima, ya. Dapatkan PV faktor mudah mungkin, ya. Jadi 1 plus 1 tambah dengan PV faktornya itu 0,1, ya. 0,1 dipangkatkan dengan N, ya. N ini adalah tahunnya, ya. Year-nya. Ditemukan 1 gitu, ya. Lalu pada tahun pertama 0,909 hingga seterusnya pada PV faktor ke sini, tahun kelima adalah 0,621. Langsung dikalikan di cek cash flow tahun ke 0 gitu kan, tambah 1. Jadi 1 plus 11.000 gitu ya, bagi dengan 1 sama dengan 11.000, dan dilakukan seluruhnya hingga tahun kelima. Nah, berarti PV dari cash flow-nya ini sudah terdiskonto dengan faktor kita, yaitu 10%. Jadi nilai ini adalah nilai yang kita anggap pada masa kini, padahal diterima pada masa depan, begitu ya. Simple. Cash flow didapat total kurang lebih 12.405. Yang mana lalu kita hitung NPV-nya. Jadi total PV dari cash flow dikurangi dengan pengeluaran awal. Ini 12.405 dikurangi dengan 11.000. Nah, jadi PV yang diterima, NPV yang diterima adalah 1.465. Yang mana nilai NPV ini lebih dari 1. Berarti proyek ini layak untuk kita buat yang pertimbangkan. Seperti itu. Nah, NPV sebesar 1.405 berarti setelah menutupi investasi awal dengan biaya modalnya, ya, proyek ini akan mengharapkan nilai 1.400 ke nilai perusahaan. Nah, NPV ini sering sekali dipakai untuk menilai investasi karena berbeda dengan payback period. Tentu saja NPV ini mempertimbangkan the time value of money, ya. Semua arus kas ini di masa depan hingga akhirnya mau ditutup dan dijual asetnya akan didiskontokan. Yang kedua akan mengukur penciptaan nilai. Jadi NPV tadi yang sisa $1.000 itu akan dihitung sebagai penciptaan nilai dari bisnis yang kita akan buat. Lalu aturan keputusan yang objektif, tentu saja penerimaan semua proyek itu dapat langsung diterima jika NPV itu lebih dari 0. Nah, terakhir akan bekerja pada semua arus cash flow. Ya. Jadi ini akan bisa diterapkan pada semua tipe cash flow yang ada di perusahaan kalian. Jadi tidak tentu harus pada konsep cash flow saja ayam bisa diterapkan ke proyek-proyek lain yang ada di perusahaan. Nah, yang terakhir ada internal rate of return. Itu adalah tingkat diskonto yang membuat net present value dari seluruh arus kas itu membuat jadi 0. Jadi di sini yang menganggap bahwa NPV itu sama dengan 0, ya, dari seluruh arus kas. Arus kas CF pertama kali rate-nya gitu ya. Hingga akhir CF ke N. Rate-nya itu akan dianggap sama dengan 0. Nah, ini merupakan nilai pengembalian intrinsik dari suatu proyek. Jika investasi, inilah tingkat pengembalian tahunan yang kalian akan peroleh. Nah, aturan keputusannya, kalian harus menerima proyek ini jika internal rate of return itu lebih tinggi dari biaya pengembalian disyaratkan. Itu adalah rate-nya. Ya, rate yang kita pakai adalah 10% saja. Nah, kita harus tolak jika internal rate of return-nya justru kurang dari tingkat pengembalian disyaratkan. 10%. Nah, cara kerjanya cukup sama, yaitu kita ulang lagi dari cash flow-nya tahun ke-0, cash flow tetap konstan, dan cash flow tahun ke-5. Nah, bedanya pada rumus NPV
yang kita telah buat, kita akan menerapkan NPV itu sama dengan 0. Jadi seluruh pertambahan ini, equation ini, kita cari R-nya gitu ya. Berapa sebenarnya R-nya? Apakah bisa lebih dari tingkat pengembalian yang kita buat atau kurang justru? Kita terima atau tolak? Nah, untuk menghitung internal rate return memang agak sulit kalau misalkan hitung manual. Jadi kalian perlu bantuan kalkulator saintifik gitu ya. Jadi pada setiap perhitungan tadi kita harus coba-coba memasukkan ya. Nah, tipsnya jika dihasilkan NPV itu adalah positif, itu lebih dari 0, maka IRR itu pasti lebih dari nilai rate-nya yang diminta. Nah, maka dari itu kita akan mengasumsikan bahwa tingkat diskonto atau rate yang kita inginkan adalah 10%, gitu ya. Itu pasti IRR-nya itu akan lebih tinggi. Ya, maka dari itu kita akan mencari satu persatu. Ini ada percobaan untuk 5%, 15%. Yaitu rate-nya akan menggunakan ini, dikali aja, langsung masukkan ke cash flow-nya, dihasilkan masih minus. Coba-coba terus, harus menggunakan Excel atau kalkulator saintifik dan didapatkan internal rate of return-nya adalah 13%. Nah, dengan didapatkan nilai internal rate of return-nya adalah 13%, itu lebih besar daripada rate atau pengembalian yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di atas minimum yang disyaratkan, ini 10% ya. Nah, maka proyek ini harus diterima karena kalian membuat proyek ini ya dengan dasar-dasar yang diperlukan. Gitu. Tentu saja perhitungan internal rate of return ini memberikan keuntungan dan kerugian untuk perusahaan, gitu ya. Nah, keuntungan untuk memakai internal rate of return ini adalah tingkat pengembaliannya intuitif tentu saja. Pertama, tingkat pengembalian proyek dalam waktu persentase. Dan ini mudah dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Gitu. Jadi karena kalian mendapatkan persentase gitu ya, 13%-an, kalian bisa dengan mudah memproyeksikan atau menganalisa suatu proyek tersebut. Misalkan daripada kalian berternak ayam, mendingan saya berternak sapi aja. Nah, daripada kalian harus coba-coba lagi, ya, keluar modal, itu ya ada yang kalian harus lebih mudah untuk memprediksi apakah dibandingkan dengan proyek ayam dengan cash flow berikut nah, akan diterapkan ke perusahaan ternak sapi gitu. Kedua, ini akan mempertimbangkan nilai waktu uang, time value of money. Jadi semua cash itu setelah didiskontokan dengan rate yang diminta, gitu. Seperti sama NPV. Yang ketiga itu banyak digunakan. Nah, seringkali disuka untuk dipakai karena mudah dipahami. Namun ada kekurangannya. Yang pertama adalah tidak mengukur nilai tambah pada setiap dolar. Jadi added value pada setiap dolar. Ya. Nah, IRR tidak menunjukkan berapa besar nilai tambah yang dihasilkan tiap dolarnya atau tiap rupiah yang kita invest gitu ya. Yang kedua, hati-hati jika ada IRR yang berganda. Nah, untuk arus kas yang tidak konvensional, di mana arus kas berubah tanda gitu, nah, bisa terdapat lebih dari satu IRR, bahkan tidak ada. Ketiga itu proyeknya saling eksklusif. Nah, dapat menghasilkan yang bertentangan dengan NPV kalau proyek itu mempunyai skala yang berbeda. Gitu ya. Nah, itulah tadi cara kita untuk menghitung penganggaran modal ya untuk proyek investasi kita pada perusahaan ternak telur. Gitu. Dengan 3 metode tadi, semoga kalian bisa paham untuk menilai bisnis teman-teman di masa depan ya. Jika ada pertanyaan, silakan email. Dan terima kasih sudah menyaksikan video serta belajar pada mata kuliah fundamental dan keuangan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.